Mataram Islam. Dari sini Mangkunegaran, Pakubuwono, Hamengkubuwono, Jogja, Solo, Mangkunegaran. Kuat sih. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Biasanya malam-malam suka bunyi nggak? Bunyi sendiri maksudnya. Iya. Oh iya. Pas 2012 ayahnya saja yang sekarang. Beliau tinggal di dunia tahun 2004.
mempunyai 35 putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah memasuki bulan Februari pemirsa, dan bentar lagi kita akan hari Valentine. Kalau di Indonesia tahun 2024 ya, hari Valentine-nya bertepatan dengan pencoblosan. Pencoblosan pemimpin kita ya, pencoblosan untuk memilih pemimpin kita untuk memimpin negeri kita 5 tahun yang akan datang ya. Kira-kira kalian sudah mendapatkan jodoh, mendapatkan wangsit ya, siapa yang tepat memimpin negeri kita ya 5 tahun dari sekarang ke depan. Nah, bagi kalian yang sudah mendapatkan surat dari janda, surat dari TPS, berarti kalian sudah berhak memilih ya siapa calon-calon mertua kalian, calon-calon pemimpin kalian yang akan memimpin negeri ini. Jadi pilihlah sesuai dengan hati dan kehendakmu. Dan juga dalam memilih pemimpin ini mirip dengan memilih jodoh pemirsa ya. Jangan asal-asalan coblos, tapi lihat bibit bobot bebetnya, lihat karakternya, lihat peringainya, lihat orangnya, lihat latar belakangnya, lihat kemampuannya ya, lihat kebunku lihat tempat tinggalnya di mana nih ya. Jangan asal lihat kiri kanan di sisi jalan ya, ada gambar wah tampan sekali, wah cantik sekali, coblos ini, padahal kita tidak tahu rumahnya di mana ya, tempatnya di mana. Janganlah ya, kita pilihlah sesuai bibit bobot bebet. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin kita, pilihlah caleg, pilihlah pemimpin paslon ya, yang kita tahu latar belakangnya, kita tahu performanya, apalagi kita kenal ya. Waduh, atau kita tahu rumahnya di mana. Atau minimal kerabat dekatnya, barayanya, keluarganya dekat ada di sini ya, dekat dengan kita. Jadi kalau kita mencoblos tiba-tiba janji manisnya jadi janji kopi kapal api ya, kita kenal keluarganya ya, dan kita tahu rumahnya di mana, dan kita bisa berkunjung silaturahmi untuk menagih janji-janji kopi kapal api menjadi manis. Waduh. Jadi memilih pemimpin calon itu ya, memimpin calon itu harus sesuai dengan bibit bobot bebet. Jangan kayak membeli surabi di pinggir jalan pemirsa. Atau open booking dengan harga 200.000 ya, enaknya semalam. Tidak enaknya wah bermalam-malam. Waduh. Dan kalau sudah terjadi kecelakaan, kepada siapakah harus bertanggung jawab? Waduh, jangan sampailah seperti itu pemirsa. Jangan sampai asal diberi amplop langsung nyoblos. Ya, enaknya cuma 50.000 tapi nggak enaknya bertahun-tahun. Waduh. Dan pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Waduh. Jadi orang cerdas itu bukan karena amplopnya pemirsa, tetapi karena perangai tanggung jawabnya, latar belakang bibit bobot bebetnya. Apalagi kalau kalian sudah kenal, sudah dekat dengan orang yang akan kalian pilih itu ya, sehingga kalau nanti janji-janji manisnya berubah menjadi janji-janji kopi pahit, waduh, kalian bisa silaturahmi lagi ke rumahnya. Gimana nih? Karena pilihanmu menentukan masa depan negeri ini ya. Jangan sampai kalian memilih yang salah, kalian memilih orang yang tidak kalian tahu di mana tempatnya, dan pada akhirnya ketika mereka memimpin ya, boro-boro mereka akan tahu siapa dirimu yang telah mencoblos. Waduh, bahaya ya. Itu apalagi kemampuannya harus kita tahu ya, kemampuannya seperti apa.
ketika beliau memimpin sebelum-sebelumnya gimana, ketika beliau memimpin organisasi lain atau pemimpin lain gimana, apakah pas dan cocok ya untuk memimpin negeri ini. Jangan sampai memilih pemimpin yang kelak menjadi pelanga-pelongo. Waduh, kalau pemimpinnya pelanga-pelongo, otomatis rakyatnya pun akan pelanga-pelongo ya. Kalau semuanya pada pelanga-pelongo, waduh. Oke, Backpacker Mania, semua pemimpin Indonesia dari sejak zaman Bung Karno sampai zaman sekarang itu benar-benar pemimpin yang hebat-hebat ya. Pemimpin Indonesia itu bukan memimpin negeri kita saja, tetapi ikut serta mendamaikan dunia. Karena kedamaian dunia, otomatis kedamaian juga bagi bangsa Indonesia. Oke, Backpacker Mania, Mamang masih di Keraton Kasunanan Solo, keliling-keliling bersama gadis kretek, gadis keraton ya. Ade ini mengajak Mamang tour guide keliling-keliling ya Keraton Kasunanan Solo yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Ternyata Keraton Kasunanan Solo itu sangat luas sekali ya. Dan Mamang hanya mengelilingi 1/8 dari Keraton Kasunanan Solo ini. Ya, diantaranya adalah museum dan Taman Sri Manganti ini pemirsa. Nah, ternyata di museum juga ya sangat luas sekali. Sampai-sampai HP Mamang yang MacGyver ini kehabisan memori, sehingga tidak semuanya terekam pemirsa. Jadi bagi kalian yang penasaran, datang aja ke Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo, dan kalian akan merasakan sensasinya yang serasa di negeri dongeng lah menurut Mamang. Oke, Backpacker Mania, ketika keliling-keliling di Keraton Kasunanan Surakarta ini, Mamang sekarang berada di ruangan peninggalan dari Sunan Pakubuwono ke-12. Sunan Pakubuwono ke-12 ini merupakan Raja Surakarta di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Sunan Pakubuwono ke-12 ini dikenal dengan Sunan Amardika ya, Sunan ketika kemerdekaan Republik Indonesia, Sunan Merdeka. Di ruangan Sunan Pakubuwono ke-12 ini banyak sekali peninggalan-peninggalan benda-benda bersejarah ya. Salah satunya adalah gong gamelan. Waduh, gong gamelan ini katanya bisa bunyi sendiri ya, bisa main sendiri di malam hari padahal tidak ada orang yang memainkannya. Waduh, bahkan terdengar suara gamelan-gamelan padahal tidak ada orang yang memainkannya. Waduh, jadi ada gong yang benar-benar apa ya unik lah. Nah, di ruang Sunan Pakubuwono ke-12 ini adalah ruangan yang benar-benar terasa kemerdekaannya pemirsa, di mana Sunan Pakubuwono 12 ini adalah Raja Keraton Kasunanan Surakarta yang memilih sikap untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Padahal yang kita tahu bahwa yang namanya Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Yogyakarta atau kerajaan-kerajaan lain di Nusantara itu mempunyai hak ya, alias kedaulatan sendiri. Jikalau rajanya menginginkan merdeka itu pasti bisa pemirsa. Salah satunya seandainya Pak Sunan Pakubuwono ke-12 ini menginginkan tidak gabung dengan Republik Indonesia, itu bisa terjadi dan menjadi negara tersendiri. Tetapi Sunan Pakubuwono memilih bergabung dengan Republik Indonesia dan menyatakan bahwa Kasunanan Surakarta adalah daerah istimewanya di bawah Republik Indonesia. Tapi kenyataannya daerah istimewa itu hanya bertahan 1 tahun dan akhirnya bubar. Sekarang Keraton Kasunanan Surakarta hanya memimpin budaya saja, memimpin keraton saja, tanpa memimpin politik. Dan Sunan Hamardika ini adalah Sunan terakhir ya, Sunan yang tidak memimpin lagi politik, perpolitikan ya, kekuasaan. Berbeda dengan Yogyakarta. Ini ceritanya gimana ya? Padahal ini seandainya kalau daerah istimewa Surakarta itu
ada. Wah, bagus sekali ya, sebagai penghormatan kepada Keraton Kasunanan Surakarta. Oke, backpacker mania, Letnan Jenderal TNI Tituler Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 atau disingkat juga sebagai Sunan PB-12 adalah Sunan Surakarta yang masa pemerintahannya paling lama di antara raja-raja Jawa, yaitu selama 59 tahun. Waduh, tepatnya mulai tahun 1945 hingga 2004. Masa kecil Sunan Pakubuwono ke-12 bernama Raden Mas Suryo Guritno. Beliau adalah putra dari Pakubuwono XI yang lahir dari permaisuri Kanjeng Raden Ayu Kusparia pada tanggal 14 April 1925. Suryo Guritno pada masa kecilnya pernah bersekolah di ILS Pasar Legi Surakarta. Oleh teman-temannya, Suryo Guritno sering dipanggil dengan nama Bobby. Ya, mungkin wajahnya benar-benar tampan ya, tampan, ayu, tenang. Waduh, kalau Mamang lihat ya di lukisan itu mirip Toby Mercury, pemirsa. Tapi nama panggilan Bobby juga disematkan pada Engineering B.J. Habibie atau Presiden ketiga Republik Indonesia, pemirsa. Jadi Mamang pernah lihat, pernah dengar ya, pada B.J. Habibie ketika kecil pun disebut dengan Bobby. Sama dengan panggilan untuk Mas Suryo Guritno, calon Sunan Pakubuwono yang ke-12 ini. Mas Suryo Guritno ini termasuk murid yang mudah bergaul dan hubungannya dengan teman-teman berlangsung akrab. Bahkan ketika di sekolah pun ia bergaul tanpa memandang status sosial yang disandangnya. Pada tahun 1938, Suryo Guritno terpaksa berhenti sekolah cukup lama, sekitar 5 bulan, karena harus mengikuti ayahandanya yang memperoleh mandat mewakili kakeknya Pakubuwono X pergi ke Belanda bersama Raja-Raja Hindia Belanda yang saat itu menghadiri undangan perayaan peringatan 40 tahun kenaikan tahta Ratu Wilhelmina. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke HBS di Bandung, yang sekolahnya sekarang menjadi ditempati SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung bersama beberapa pamannya dari Sunan Pakubuwono ke-10. Baru 2,5 tahun ia belajar pecah perang Pasifik, dan waktu itu bala tentara Jepang menang melawan sekutu dan Hindia Belanda. Maka Hindia Belanda pun atau Indonesia jatuh ke tangan tentara Jepang. Pakubuwono ke-11 meminta pulang dari Bandung ke Surakarta. Kemudian Suryo Guritno harus menerima kenyataan menyedihkan lantaran pada Sabtu 1 Juni 1945 Pakubuwono ke-11 wafat. Berdasarkan tradisi, maka Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi putra sulung Pakubuwono XI sesungguhnya yang paling berhak meneruskan tahta. Namun peluang itu tertutup setelah ibundanya Gusti Kanjeng Raden Kencana, istri pertama Pakubuwono XI, telah mendahului wafat pada tahun 1910, sehingga tidak berkesempatan diangkat sebagai permaisuri tak kala suaminya mewarisi tahta kerajaan. Maka terbukalah peluang untuk Suryo Guritno bisa menggantikan Pakubuwono XI sekalipun berumur paling muda. Teka-teki itu kian terkuak waktu jenazah Pakubuwono XI dimakamkan di Astana Imogiri. Suryo Guritno tidak terlihat hadir di pemakaman. Sebelum naik tahta sebagai raja, Suryo Guritno diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puroboyo. Terlepas setuju atau tidak, keluarga keraton harus mulai bisa menerima pertanda itu, sebab berdasarkan kepercayaan adat keraton, bakal raja dipantangkan datang ke pemakaman. Namun versi lain menyebutkan pengangkatan Suryo Guritno itu berkaitan erat dengan peran yang dimainkan Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Pakubuwono ke-12 dipilih karena masih muda dan mampu mengikuti perkembangan serta tahan terhadap situasi kondisi politik pada saat itu.
Meski raja baru telah disepakati, tetapi bukan berarti seluruh persoalan terselesaikan. Rencana penobatan Suryo Guritno itu sempat mendapat tantangan keras dari Koichizu Kyoku-tyokan atau pemerintah gubernur Jepang. Karena pada saat itu Indonesia, Hindia Belanda sedang diduduki oleh Jepang ya. Jepang menyatakan tidak berani menjamin keselamatan calon raja, yang artinya Jepang pun tidak setuju untuk adanya sebuah kerajaan, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta. Tetapi entah kenapa Jepang pun melantik Susuhunan Pakubuwono ke-12 menjadi raja. Mungkin satu-satunya raja Keraton Kasunanan Surakarta yang dilantik pada masa pemerintahan Jepang. Raden Mas Suryo Guritno naik tahta sebagai Pakubuwono XII pada tanggal 11 Juni 1945. Awal pemerintahan Pakubuwono XII hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia, hampir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena masih berusia sangat muda dalam menjalankan pemerintahan, sehari-hari ia seringkali didampingi ibunya, Gusti Kanjeng Raden Pakubuwono, yang dikenal dengan julukan Ibu Ageng. Pakubuwono XII dijuluki Sinuhun Hamardika, yang artinya merupakan Susuhunan Surakarta pertama yang memerintah pada era kemerdekaan, atau nama arti lainnya adalah Raja Merdeka. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada 1 September 1945, Pakubuwono XII bersama Mangkunegara ke-8 secara terpisah mengeluarkan dekrit atau maklumat resmi kerajaan yang berisi pernyataan ucapan selamat dan dukungan terhadap Republik Indonesia. 4 hari sebelum maklumat Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta dan Paku Alam ke-8 dari Yogyakarta. 5 hari kemudian, 6 September 1945, Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegara mendapat piagam penetapan Daerah Istimewa Surakarta dari Presiden Soekarno. Selama revolusi fisik, Pakubuwono ke-12 memperoleh pangkat militer kehormatan atau tituler, yaitu Letnan Jenderal dari Presiden Soekarno. Kedudukannya itu menjadikan ia sering diajak mendampingi Soekarno meninjau ke beberapa medan pertempuran. Salah satunya pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 1945, Pakubuwono ke-12 sendiri bahkan ikut serta menyerbu markas Jepang Kampettai di Kamlayan. Ia juga berkenan ikut melakukan penyerbuan ke markas Kampettai di Timuran. Sewaktu melakukan penyerbuan ke markas Kidobutai atau tentara khusus Jepang di daerah Mangkubumen, Pakubuwono XII juga menyempatkan berangkat bersama anggota KNI, Komite Nasional Indonesia, atau mungkin sekarang DPRD ya, dan berhasil kembali dengan selamat. Belanda yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan Januari 1946, ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintah Indonesia saat itu dipegang oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, selain Presiden Soekarno selaku kepala negara. Sebagaimana umumnya pemerintahan suatu negara, muncul juga golongan oposisi yang tidak mendukung program-program dan sistem pemerintahan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Salah satu oposisi yang paling terkenal adalah Barisan Banteng, Kesatuan Barisan Banteng. Kesatuan Barisan Banteng ini dipimpin oleh Dr. Muwardi, pemirsa. Dan Dr. Muwardi ini ya mempunyai ideologi kekiri-kirian alias mungkin ke arah-arah komunis, pemirsa. Nah, seperti biasa di daerah-daerah lain seperti di Sumatera Timur, banyak kesultanan-kesultanan yang hancur dan tutup, bubar bahkan dibunuh ya. Salah satunya adalah Amir Hamzah dari Kesultanan Langkat. Banyak kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur itu tutup karena ulah dari kelompok komunis, pemirsa. Seperti biasa kalau komunis itu kan anti monarki.
Sehingga di Surakarta pun muncul gerakan anti swafraja, gerakan anti monarki, anti kerajaan, entah itu kerajaan Kasunanan Surakarta atau mungkin Mangkunegara. Oleh karena itu, Pakubuwono ke-12 pernah diculik oleh pasukan Barisan Banteng. Waduh. Selain itu, Kepatihan Surakarta juga, alias mungkin istilahnya sekretaris atau perdana menterinya Keraton Surakarta ini, dibubarkan bahkan dibunuh oleh pasukan Barisan Banteng ini. Waduh. Ketika Sunan Pakubuwono diculik, Barisan Banteng ini menginginkan untuk membubarkan daerah istimewa Surakarta dan menginginkan juga Susunan Pakubuwono ke-12 ini mau dipanggil dengan sebutan Bung, ya. Bukan Kanjeng, bukan Gusti, tapi Bung. Nama sebutan pada masa revolusi. Sunan Pakubuwono 12 dipaksa menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat dan menghapus daerah istimewa Surakarta. Barisan Banteng membebaskan Sunan Pakubuwono ke-12 karena mau menuruti kehendak penculiknya. Dan suasana kondisi tahun 1945, 1946 itu di Surakarta benar-benar kacau balau pemirsa. Bahkan dikenal dengan julukan Wild West, ya. Wild West ini mirip film cowboy, ya. Siapapun boleh tembak menembak, ya, saling serang menyerang, atau istilahnya tidak ada aturan hukum di sini yang berlaku. Era Wild West-nya di kota Solo atau Surakarta ini benar-benar kacau balau pemirsa. Banyak praksi-praksi, kelompok-kelompok bersenjata itu saling bentrok, ya, konflik satu sama lainnya. Di Surakarta sendiri banyak sekali kelompok-kelompok laskar-laskar, ya, entah itu yang liar atau yang terdaftar dalam pemerintahan Republik Indonesia pemirsa, apa itu oposisi, apa itu juga koalisi dengan pemerintahan. Dikutip dari tirto.id dengan judul artikelnya Penculikan Pakubuwono 12 dan dihapusnya daerah istimewa Surakarta. Ribuan rakyat yang diantara menjadi milisi bersenjata tak merasa perlu untuk setia kepada Sunan Pakubuwono dan melahirkan gerakan anti swafraja alias anti monarki. Mereka tidak menginginkan hadirnya daerah kerajaan yang punya kuasa politik, artinya menolak daerah istimewa Surakarta. 30 April 1146 Pakubuwono 12 membubarkan daerah swafraja, sementara penguasa Mangkunegara memaklumkan konstitusi wilayahnya di bawah payung Republik Indonesia seperti dulu di bawah kerajaan Belanda. Pada bulan Mei 1946 di Boyolali dan Klaten, daerah istimewa Surakarta, diadakan rapat umum anti swafraja dan pada tanggal 23 Mei 1946 4 kabupaten di wilayah swafraja Surakarta memutuskan hubungan dengan Kasunanan. Daerah-daerah itu kemudian masuk ke Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Surakarta lalu dihilangkan. Daerah istimewa Surakarta ini bertahan hanya 1 tahun, dari Agustus 1945 sampai 1 Juni 1946. Dikutip dari kompas.com dengan judul artikelnya adalah Sri Susunan Paku 12 pernah diculik oleh Barisan Banteng dan bubarnya daerah istimewa Surakarta. Edisi 5 Februari 2023. Oh, kemarin ya. Setelah daerah swafraja hilang berdasarkan maklumat nomor 1 tanggal 1 Juni 1946, pemerintah militer dibentuk di Surakarta yang dipimpin oleh Kolonel Sutarto dengan nama Pemerintahan Rakyat dan Tentara. Hingga sampai hari ini yang namanya daerah istimewa yang berbentuk kerajaan hanya dipegang oleh daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan daerah istimewa Surakarta tidak ada lagi. Dan yang ada adalah Sunan Pakubuwono ke-12 ini
adalah salah satu sunan pertama yang memimpin keraton hanya di bidang budaya saja, hanya di keraton saja, tidak memimpin politik atau wilayah atau mungkin daerah istimewa pemirsa. Dalam perjalanan sejarah yang namanya daerah istimewa mirip Yogyakarta yang dipimpin oleh raja, sunan atau sultan di Nusantara itu banyak pemirsa. Yang memang pernah tahu adalah ada daerah istimewa Surakarta, daerah istimewa Bulungan, ya, ada istimewa Ternate, ada istimewa Berau. Nah, entah kenapa ya di tahun 1160 itu tidak ada. Ada kemungkinan ya ketidakadaan ini adalah adanya gerakan anti swafraja yang salah satu dimotorinya adalah kaum kiri-kirian ya. Biasa kalau yang namanya kaum kiri kan anti monarki pemirsa. Bisa saja seandainya negara kita komunis ya, PKI yang menang, Yogyakarta pun akan dihapus pemirsa. Waduh. Mungkin Mamang akan membahas tentang daerah istimewa Surakarta lebih dalam lagi di episode selanjutnya pemirsa. Sejak tanggal 1 Juni 1946, Kasunanan Surakarta hanya berstatus keresidenan yang menjadi bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintahan dipegang oleh kaum sipil, sedangkan kedudukan Pakubuwono XII berubah menjadi sebagai simbol dan pemangku adat Surakarta alias raja untuk budaya Keraton Surakarta saja. Pakubuwono XII juga ikut berjuang bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena ia menyadari kedudukannya sebagai tokoh masyarakat. Terlebih darinya adalah seorang letnan jenderal tituler TKR atau TNI. Maka Pakubuwono XII bertekad untuk ikut berjuang. Salah satunya adalah dengan memberi aset Keraton Surakarta untuk mendukung kebutuhan perjuangan nasional. Pakubuwono XII juga banyak memberikan aset-aset dan inventaris baik barang maupun keuangan dalam mensuplai kebutuhan logistik dan dana dan juga berbagai macam persenjataan. Hampir seluruh kekayaan Keraton Kasunanan Surakarta diberikan tanpa sisa untuk kepentingan perjuangan nasional. Sunan Pakubuwono ke-12 juga kerap bersinergi dan berkonsolidasi dengan pemimpin TKR di wilayah Surakarta seperti Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto pada masa-masa agresi militer Belanda II. Ia juga salah satu tokoh penyusun strategi dan kekuatan bersama dengan Letnan Kolonel atau Letkol Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi Hadi Sumarto dalam memimpin prajurit TNI pada serangan umum 4 hari di Surakarta pada tahun 1949. Yang kita tahu yang namanya serangan umum itu bukan saja di Yogyakarta tapi juga di Surakarta. Tapi kalau yang di Yogyakarta adalah yang dipimpin oleh Letkol Soeharto dan berhasil memukul mundur Belanda. Di Solo juga dipimpin oleh Slamet Riyadi berhasil memukul mundur tentara Belanda selama 4 hari. Waduh. Sunan Pakubuwono juga melibatkan diri menjadi salah satu pendamping delegasi Indonesia di konferensi meja bundar di Den Haag. Usai perang kemerdekaan, Pakubuwono XII berusaha kembali untuk berjuang mengembalikan status daerah istimewa Surakarta yang pernah dihapus. Pada 15 Januari 1152, Pakubuwono XII pernah memberi penjelasan tentang wilayah swafraja Surakarta secara panjang lebar pada Dewan Menteri di Jakarta. Sunan Pakubuwono XII menjelaskan panjang lebar kepada Dewan Menteri. Dalam kesempatan ini ia menjelaskan bahwa pemerintah Swapraja tidak mampu mengatasi gejolak dan rongrongan yang disertai ancaman bersenjata. Sementara pemerintah Swapraja sendiri tidak mempunyai alat kekuasaan atau minimal pasukan bersenjata. Namun usaha itu tersendat-sendat karena tidak kunjung menemui titik temu.
Ya, yang namanya daerah istimewa merupakan salah satu daerah yang istimewa yang berbeda dengan yang lain. Di Indonesia sendiri yang sekarang namanya daerah istimewa cuma ada 2 pemirsa. Satu Yogyakarta, satu adalah Aceh. Aceh punya istimewa karena hukum syariah Islamnya pemirsa. Sedangkan Yogyakarta karena istimewa karena dipimpin oleh seorang sultan sebagai gubernur atau pemimpin daerahnya pemirsa. Nah, menurut Mamang sendiri Surakarta pun harus demikian ya, sebagai penghormatan kepada Keraton Kasunanan Surakarta. Seandainya Keraton Kasunanan Surakarta tidak mendukung Republik Indonesia, mungkin hari ini ya Indonesia tidak akan menjadi negara yang merdeka, atau mungkin saja ya menjadi negara Surakarta yang terpisah dari Republik Indonesia. Mamang pernah baca artikel tentang tahta untuk rakyat Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dipertahankan menjadi seorang raja yang mempunyai daerah istimewa karena rakyatnya. Nah, oleh karena itu memang juga kepikirannya gimana kalau seandainya dibuat referendum lah atau jajak pendapat kepada rakyat Surakarta sekitarnya, rakyat Keresidenan Surakarta dari Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Kota Solo, Karanganyar dan sekitar dan wilayah Surakarta ini untuk memilih jajak pendapat apakah mendukung daerah istimewa Surakarta, di mana daerah tersebut dipimpin oleh Raja Sunan Pakubuwono dari Surakarta dan wakil gubernurnya adalah Mangkunegara. Nah, kalau seandainya rakyat mendukung, ya lebih baik. Itulah suara rakyat adalah suara demokrasi. Ya, itu kalau menurut Mamang ya. Mudah-mudahan Mamang jadi pejabat pemirsa. Amin. Dengan adanya daerah istimewa di berbagai tempat, itu menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang republik demokrasi. Adanya hak istimewa itu karena adanya dari rakyat ya, bukan dari penguasa apapun. Kalau rakyat mendukung adanya daerah istimewa seperti Yogyakarta atau mungkin Surakarta didukung oleh rakyat Surakarta, ya lebih baik dirikanlah daerah istimewa tersebut. Selain untuk mempertahankan kebudayaan dan juga menghormati Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegara yang berani rela membantu Republik Indonesia ketika Perang Kemerdekaan. Pada tanggal 26 September 1995, 50 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan SK nomor 70 SKEF ya, SKEV /9/1995, Pakubuwono XII mendapat pemberian penghargaan dan medali perjuangan Angkatan 45 dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Pakubuwono XII yang pada masa awal kemerdekaan merupakan raja pertama di Indonesia yang menyatakan setia dan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Pakubuwono XII juga secara sukarela menyumbangkan sebagian kekayaan pribadinya maupun kekayaan Keraton Surakarta kepada pemerintah pusat saat itu. Meskipun pada awal pemerintahannya Pakubuwono XII dapat dikatakan kurang berhasil secara politik untuk mempertahankan daerah istimewa Surakarta, tetapi Pakubuwono XII tetap menjadi sosok figur pelindung kebudayaan Jawa. Pada zaman reformasi, para tokoh nasional seperti Presiden Abdurrahman Wahid tetap menghormatinya sebagai salah satu sesepuh tanah Jawa. Pakubuwono XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004 dan bertepatan pada tanggal itu adalah pemilihan umum presiden di Surakarta. Jadi itulah Sunan Pakubuwono XII yang dikenal dengan Sunan Hamardika, Sunan Merdeka.
berkat Sunan Pakubuwono XII inilah maka Republik Indonesia menjadi negara berdaulat. Bayangkan kalau seandainya Pakubuwono XII tidak memberi bantuan atau tidak menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, mungkin ya Indonesia bisa saja tidak berhasil menjadi negara yang merdeka. Ya, kita seharusnya menghormati ya. Cara menghormatinya kalau menurut Mamang ya sejajarlah dengan Yogyakarta, adanya daerah istimewa. Kalau di sini Pakubuwono VI dan Pakubuwono X. Beliau Pak